Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca dari kitab Daniel. Kita membaca Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-25 dan 26. Daniel 9 ayat 25 dan 26. Saya bacakan bagi kita kedua ayat ini. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 42 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berikanlah berkat firman. Tolong kami untuk melihat apa yang Tuhan katakan. Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan tunjukkan. Tolong kami untuk menjalani apa yang Tuhan firmankan. Mohon kami menjalani firman dengan penuh sukacita karena firman Tuhan mengandung janji. Dan biarlah apa yang Tuhan nyatakan baik di dalam perkataan yang menyatakan nubuat maupun di dalam teguran maupun di dalam kalimat-kalimat penghiburan. Semua kami terima dan memberikan kesukaan bagi kami. Berkatilah kami ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang hina ini. Biarlah lewat perkataan mulutnya Tuhan menyatakan firman kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita sekarang lanjut kepada jawaban Tuhan atas doa Daniel. Di dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang Daniel yang berdoa. Daniel sadar waktunya sudah akan tiba dan dia tidak melihat tibanya waktu sebagai sesuatu yang ditunggu dengan pasif. Dia tidak hitung-hitung, 70 tahun Tuhan akan pulihkan. Tapi dia menghitung 70 tahun ini sebagai pernyataan kesabaran Tuhan. Tuhan sabar, Tuhan tunggu Israel bertobat. Tuhan lihat konsistensi Israel terus bertahan di dalam pertobatan sampai 70 tahun. Jika 70 tahun ada konsistensi, Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan memulihkan. Nah, Daniel mengerti dua hal dari perkataan Tuhan. Di satu sisi, perkataan Tuhan seperti nubuat yang pasti akan jadi. Di sisi lain, perkataan Tuhan adalah teguran. Apakah engkau akan mempertahankan pertobatan ini sampai waktu yang aku tetapkan? Ini mirip dengan apa yang dikatakan Yunus. Yunus berkhotbah dan mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Itu bukan satu pernyataan yang menyatakan masa depan akan terjadi seperti apa. Tapi itu adalah peringatan yang keras. Sudahkah kamu dengar? Maukah kamu bertobat? Dan orang Niniwe dengar mereka bertobat. Mereka ngeri. Kalau Tuhan hancurkan kami, apa jadinya kami? Dan saudara, banyak sekali penafsir yang baik yang mengatakan setelah Yunus berkata, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Setelah itu orang-orang Niniwe mulai mencari tahu seluruh tradisi turun-temurun tentang Tuhannya Yunus. Siapakah Tuhannya Yunus? Dan ketika mereka sadar siapa Tuhan ini, mereka jadi sangat ketakutan. Mereka begitu gemetar. Kenapa gemetar? Karena mereka sangat takut jika Tuhan menghakimi, memberikan hukumannya, dan menghancurkan mereka. Saudara, banyak kita tidak lagi tahu apa itu takut akan Tuhan. Kita dengan sembarangan hidup dan mengabaikan apa yang jadi keinginan Dia. Karena kita tidak tahu Tuhan bisa marah. Kita pikir Tuhan Allah yang baik, yang tidak akan mungkin terprovokasi, tidak mungkin melemparkan murkanya. Dia adalah Allah yang bisa kami atur, bisa kami kuasai emosinya, bisa kami tenangkan dirinya. Itu tidak benar. Tuhan tidak bisa didomestikasi. Tuhan tidak bisa dijinakkan. Nah saudara, seorang teolog bernama Karl Barth mengatakan hal ini. Dia mengatakan jika engkau punya teologi di mana Tuhan adalah Allah
yang bisa dikurung oleh pengertianmu, bisa ditebak oleh rasiomu, dan bisa dipahami berdasarkan deskripsimu yang terbatas, maka engkau bukan mengenal Tuhan yang asli. Engkau sedang membuat versi terdomestikasi, versi yang tereduksi dari Tuhan yang asli. Saudara, di dalam beberapa waktu yang lalu, perusahaan arloji bernama Swatch, ini perusahaan yang keuangannya kuat, dia menjual jam-jam Swiss yang murah. Nah, maka karena jamnya murah, banyak yang beli. Karena banyak yang beli, keuangan mereka kuat sekali. Lalu bagaimana dengan jam-jam yang mewah? Arloji-arloji mewah sulit jual dan dapat untung. Hanya sedikit perusahaan arloji yang mewah yang mendapatkan untung. Rolex itu untung. Patek Philippe itu sangat kuat keuangan. Audemars Piguet ini sangat kuat di dalam finansial. Yang lain tinggal tunggu bangkrut. Perusahaan-perusahaan seperti Vacheron Constantin ini tinggal tunggu waktu bangkrut. Jaeger-LeCoultre tinggal tunggu bangkrut. Ada yang mengatakan, kenapa jam Swiss yang mewah-mewah itu gampang sekali bangkrut sekarang? Ada yang bilang karena namanya susah-susah. Benar juga mungkin ya. Kamu pakai jam apa? Vacheron Constantin. Kamu pakai jam apa? Jaeger-LeCoultre. Tulisan apa, bacanya apa. Maka orang namanya Hans Wilsdorf di awal abad 20. Dia mengatakan kalau merek susah diucapkan orang yang bukan orang Swiss, berarti merek itu gagal jadi merek yang baik. Maka dia pikir kalau gitu, kalau aku bikin perusahaan arloji, aku lakukan apa ya? Dia akhirnya pilih nama berdasarkan tafsiran dia. Kalau orang putar crown dari arloji. Saudara kalau punya arloji yang pakai mekanik ya, bukan yang listrik. Saudara putar crownnya, itu ada bunyi karena putaran crown akan menambah daya. Per yang ada di dalam yang akan menjadi energi itu terputar dan menjadi punya daya. Nah waktu diputar bunyinya kresek, 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 kresek. Nah itu yang kita dengar ya. Kalau Hans Wilsdorf dengarnya lain. Waktu itu diputar dia dengarnya Rolex, 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 Rolex. Akhirnya dia pakai nama Rolex. Waktu ditanya apa arti nama Rolex, dia bilang gak ada arti. Pokoknya nama yang gampang disebut. Tapi kalau ngotot cari tahu, yaitu bunyi kalau diputar. Saya dengarnya Rolex, Rolex, Rolex. Nah sejak dengar Hans Wilsdorf ngomong ini, tiap kali saya putar arloji, langsung dengarnya Rolex, Rolex, Rolex. Tapi itu penipuan karena Seiko. Nah saudara, akhirnya jam Rolex gampang diingat. Kamu pakai arloji apa? Rolex. Selesai. Kamu pakai arloji apa? Jaeger-LeCoultre. Apa itu? Susah sekali tulisnya. Nah arloji-arloji Swiss mulai bangkrut. Tapi mereka adalah brand yang sangat-sangat penting bagi heritage dari Swiss. Ada arloji seperti Breguet. Ini arloji pertama yang dipakai oleh orang-orang penting termasuk Napoleon. Nah jadi orang-orang penting pernah pakai arloji ini. Raja-raja dan ratu pernah pakai arloji-arloji mewah ini. Maka kalau perusahaan mereka bangkrut, kasihan. Akhirnya perusahaan Swatch, perusahaan jam murah, beli perusahaan-perusahaan besar ini. Nah jadi perusahaan besar sekarang gak usah bangga ya, saudara bilang saya punya jam mewah. Nanti anak muda yang pakai Swatch yang harganya cuma 500.000 akan mengatakan tapi dimiliki oleh ini. Kamu punya apa itu? Jaeger-LeCoultre. Oh itu punyanya ini. Jam 500 ribuan. Nah ini yang terjadi ya. Jadi Swatch ambil semua termasuk satu merek namanya Omega. Omega ini dapat nama karena Omega mengalahkan Rolex di dalam promosi. Rolex itu pintar loh, saya sedikit sejarah jam ya. Jadi saudara ada sedikit penambahan informasi dan tahu sedikit tentang kebudayaan arloji Swiss. Nah saudara, Rolex itu pintar sekali promosinya. Hans Wilsdorf itu bukan orang jam, tapi dia adalah orang bisnismen yang peka sekali. Banyak orang gak ngerti ya, buka usaha perlu jiwa bisnis, bukan perlu jiwa yang mengerti produk saja. Saya ingat di Surabaya ada satu orang pengurus yang punya ibu yang pintar sekali bikin lontong cap gomeh. Dia masak apapun enak. Lalu waktu makan kita cicip, enak sekali. Dan seperti biasa ada yang usul, kenapa gak buka restoran? Biasa gitu kan, orang cicip makan langsung mengatakan kenapa gak buka restoran? Langsung rekan saya ini bilang, jangan ngomong gitu ke mama. Kenapa jangan ngomong? Tahu nggak dia nggak ngerti ngitung. Maksudnya untuk bikin satu mangkok biayanya besar sekali. Pakai bumbu terbaik, pakai bahan terbaik. Lalu satu mangkok mungkin harus dihargai 70.000. Siapa yang mau beli? Kalau mau jual makanan harus tahu gimana bikin yang murah. Tapi tetap mempunyai taste yang sangat dihargai. Itu baru benar. Jadi kalau mau berbisnis mesti ngerti dagangnya.
mesti mengerti dunia bisnisnya, bukan hanya ngerti produk. Nah, Hans Wilsdorf mungkin tidak terlalu menjadi ahli jam seperti merek-merek lain yang luar biasa hebat. Tapi dia ahli promosi, ahli strategi marketing. Waktu ada seorang perempuan mau pecahkan rekor berenang, melewati Selat Inggris, dia langsung minta tolong perempuan itu. Boleh nggak kamu berenang pakai jam? Perempuan itu kaget. Mana bisa berenang pakai jam? Rusak dong. Oh, jam kami anti air. Nah, ini adalah jam anti air pertama dibuat oleh Rolex. Nah, maka Rolex bilang pakai jam ini ya. Perempuan itu pakai, lalu dia berenang. Begitu menyeberangi Selat Inggris, berhasil. Langsung difoto kan. Perempuan pertama yang berhasil menyeberangi Selat Inggris. Membuat rekor, lalu difoto. Klik. Begitu difoto disebar, orang heran. Kok berenang pakai jam? Langsung jadi buah pembicaraan. Ini jamnya dipakai waktu berenang atau cuma khusus foto? Dia diwawancara. Ini jam dipakai kapan? Oh, waktu berenang. Jam apa itu? Rolex. Langsung nama Rolex ada di mana-mana. Nah, ini pintarnya mereka ya. Lalu ada dua orang lagi yang mau menjadi orang pertama yang menaklukkan Mount Everest. Kami mau mendaki gunung sampai ke Mount Everest. Mount Everest itu bukan main-main. Kalau saudara mengatakan, daki gunung apa hebatnya sih? Aku sudah daki gunung gede. Sudah beda, gunung gede itu tidak cukup gede. Lalu saudara mengatakan, saya sudah pernah daki Pangrango, saya sudah pernah daki Halimun atau apapun itu. Saudara, gunung Mount Everest lain. Saudara mendaki Mount Everest, saudara sampai pada checkpoint pertama. Saudara mungkin sudah kehilangan tenaga, tetapi masih bisa bertahan. Lalu saudara naik lagi berikut, oksigen sudah sangat tipis. Sehingga saudara tidak mungkin bertahan hidup, kecuali sesekali pakai oksigen di dalam tabung. Jadi untuk mendaki pakai oksigen di tabung. Setelah itu saudara menghadapi cuaca ekstrim yang dingin bukan main. Kalau saudara sekarang nekat pergi mendaki, akan ada tempat seperti di K2 atau apa namanya saya kurang tahu. Itu ada banyak mayat manusia yang tidak bisa diangkut pulang. Pendaki-pendaki yang gagal bertahan akhirnya mati kedinginan di situ. Dan mayatnya jadi awet karena dingin. Nah, jadi mayat-mayat akan saudara temui. Saudara harus melewati kuburan massal dari orang-orang yang sudah mati dan gak ada daya untuk dipulangkan. Ngeri bukan main. Tapi ada dua orang mengatakan, kami mau mendaki sampai ke Mount Everest. Dan orang-orang Hans Wilsdorf langsung tanya, kamu tahu gak jam berapa kalau sudah sampai atas sana? Ya mana bisa tahu, kami akan bikinkan jam yang bisa dibawa ke sana. Enggak mungkin, suhunya terlalu dingin. Arloji dulu gak ada yang listrik. Arloji itu perlu pelumas. Pelumas kena cuaca dingin beku, jamnya langsung mandek. Tapi Rolex mengatakan, kami buat yang anti beku. Kok bisa? Bisa, kami sebut Explorer. Nah, saya sering pakai Explorer, tapi edisi khusus namanya edisi KW. Nah saudara, waktu dibikin ini minyaknya tidak akan beku. Akhirnya dua orang ini disuruh pakai. Ada dua arloji, satu merek Inggris, satu Rolex. Dua-dua dipakai ke atas, dua-dua berhasil. Heran ya, dua-dua berhasil, tapi cuma satu yang berhasil marketingnya. Satu lagi sampai sekarang gak ada orang kenal. Kalau saya gak salah mereknya Smith atau apa. Nah yang satu Rolex, satu lagi Smith. Rolex dikenal, yang satu lagi dilupakan orang. Nah akhirnya Rolex mengatakan, kami punya arloji Explorer. Bagi yang punya niat menjelajah, pakailah ini. Karena orang yang berhasil menaklukkan Mount Everest, itu pakai Explorer. Nah ini yang bikin Explorer sangat laku. Lalu kemudian NASA berencana untuk menaruh orang di bulan. Wah, Rolex senang sekali. Kami ingin pakai arloji kami. Tetapi ternyata NASA tidak mau. Waduh, Rolex tanya, kenapa nggak boleh? Pokoknya kami akan pilih sendiri merek, nggak tentu Rolex. Ternyata NASA sudah diam-diam ambil jam chronograph. Satu dari Rolex, satu lagi dari merek lain, satu lagi dari merek lain, satu lagi dari merek lain, satu lagi dari Omega. Nah Rolex diambil yang Daytona. Daytona ini jam balapan. Lalu Omega yang diambil adalah Speedmaster, juga adalah jam balapan. Nah dua-dua dipakai percobaan menghadapi goncangan seperti yang ada di pesawat ulang-alik sampai ke bulan. Lalu kemudian pakai suhu ekstrim dan lain-lain. Ternyata semua arloji gagal, cuma Omega yang berhasil. Akhirnya NASA mengumumkan, kami menggunakan Omega Speedmaster untuk astronot kami yang pertama mendarat ke bulan. Wah, begitu tahu ini Omega menang, Rolex marah bukan main. Ini satu-satunya kali ada pencapaian manusia nggak pakai Rolex, pakainya Omega. Makanya Omega sangat terkenal dengan Moon Watch.
Tiap kali pakai Moonwatch, Rolex mukanya merah. Ini satu-satunya kali mereka gagal. Nah saudara, Moonwatch itu harganya mahal. Mungkin harus keluarkan uang 200 juta. Lalu bagaimana kalau nggak punya uang sebanyak ini? Mereka bikin versi yang reduce, dikurangi sedikit. Yang harganya kira-kira mungkin 70 jutaan. Jadi sedikit lebih rendah kualitasnya. Tapi saudara, ini pun masih mahal. Banyak dari kita nggak akan mungkin beli jam 70 juta, termasuk saya. Mahal banget. Kalau bisa dapat 700 ribu, kenapa mesti 70 juta? Akhirnya Swatch membuat versi sangat tereduksi. Versi pakai baterai, versi plastik yang kalau dilempar mungkin jatuhnya melayang begini saking ringannya. Ini bahan murah banget, mesin murah banget, tapi dijual belasan juta. Ini keterlaluan sebenarnya. Tapi versinya versi extremely reduced. Dan kalau saudara nggak bisa pakai Speedmaster yang asli, pakailah punya Swatch. Nah makanya disebut bukan Moonwatch, tapi Moon Swatch. Nah ini yang dipakai oleh Swatch. Nah ini versi tereduksi. Nah kadang-kadang kita punya Tuhan yang seperti itu. Allah tereduksi seperti Moon Swatch. Pokoknya Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seolah bisa ditebak. Akhirnya kita tidak tahu tentang Tuhan yang bisa marah, tentang Tuhan yang bisa menghukum, tentang Tuhan yang bisa menyudahi sebuah kebudayaan. Bahkan tentang Tuhan yang bisa menghabiskan seluruh penduduk dari Kanaan sampai habis. Banyak orang mengatakan, kenapa ya Tuhan suruh Israel menghabisi seluruh penduduk Kanaan? Tapi saudara harusnya tanya, kalau Tuhan berkuasa dan berhak menghabisi penduduk Kanaan, kenapa dia belum menghabisi Indonesia ya? Kalau Tuhan bisa habisi orang-orang Kanaan karena jahat. Di Indonesia juga banyak penjahat. Kok Tuhan belum habisi? Tuhan masih sabar, tapi dia berhak menghabisi, berhak menghukum. Nah maka Daniel sadar hal ini, Tuhan berhak menghukum. Maka mari bertobat, mari bertahan bertobat. Tuhan tunggu selama 70 tahun, kalau engkau setia Tuhan akan kembalikan. Nah maka ketika Yunus mengatakan 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Semua orang-orang Niniwe mencari tahu tentang siapa Tuhannya Yunus dan mereka menjadi gemetar. Ini Tuhan yang tidak main-main. Ini Tuhan yang hukumannya mengerikan. Ini Tuhan yang sangat menakutkan kami. Maka mereka langsung pakai baju berkabung. Mereka taruh debu di kepala mereka. Dan mereka menangis, oh Tuhan, tolong kasihani kami. Ampunilah kami. Dan Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan mengatakan, aku menyesal merancangkan hukuman bagi mereka. Jadi waktu Yunus bilang 40 hari lagi, benar terjadi? Tidak. Loh berarti Tuhan salah? Bukan salah. Karena Tuhan memang memberikan tenggat waktu untuk orang Niniwe bertobat. Demikian ketika Tuhan mengatakan 70 tahun aku akan dirikan puing-puing dari Yerusalem. Daniel tahu ini adalah satu pernyataan sekaligus satu janji tapi juga satu tuntutan dari Tuhan. Bisakah engkau bertahan bertobat? Bertahan berseru kepada Tuhan selama 70 tahun? Generasi pertama lewat, lalu generasi kedua sudah menjadi tua. Masihkah setia berdoa kepada Tuhan? Maka Daniel terus berdoa dan Tuhan menjawab dia. Apakah jawab Tuhan? Tuhan menjawab Israel gagal. Tuhan tunggu 70 tahun, kelihatan berhasil. Maka Tuhan mengatakan akan ada pembangunan Yerusalem, tapi Yerusalem akan dihancurkan kembali. Wah ternyata penggenapan rencana Tuhan masih harus melewati periode-periode yang rumit sekali. Tuhan mengatakan kepada Daniel bahwa setelah engkau berdoa, akan ada Yerusalem yang dipulihkan, dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi. Wah Daniel mendengar berita ini, pasti dia penuh dengan pikiran yang menggelisahkan hati. Jadi Yerusalem dibangun dulu, baru datang yang diurapi. Oh berarti Yerusalem harus berdiri, baru yang diurapi akan datang. Wah kalau begitu, harap Tuhan perbaiki Yerusalem. Tapi malaikat yang berbicara kepada dia melanjutkan dengan mengatakan, seorang raja yang diurapi, sebelum dia datang akan ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Tuhan berjanji Yerusalem akan dibangun. Tapi Tuhan ingin Daniel untuk melihat bahwa bangunnya Yerusalem bukan tujuan final dari Tuhan. Lalu tujuan final Tuhan itu apa ya? Yerusalem akan menjadi tempat bagi yang diurapi untuk hadir. Jadi Tuhan sedang menyiapkan tempat untuk raja yang dia angkat
hadir di tempat yang dia siapkan. Siapakah raja yang dia siapkan? Raja ini adalah raja yang akan mengganti pemerintahan di dunia. Pemerintahan dunia adalah pemerintahan sementara. Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan akan memberikan tongkat pemerintahan kepada keturunan Yehuda. Dia yang berhak atasnya, itulah yang akan diberikan tongkat pemerintahan. Sebelum dia datang, ini tongkat akan diberikan kepada pemimpin-pemimpin dunia yang ada. Maka di dalam pandangan Tuhan, semua raja yang memerintah, semua kepala negara, semua presiden menerima tongkat pemerintahan dari Tuhan. Bukan dari rakyat, bukan dari menang pemilu, tapi dari Tuhan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa perkataan pemerintah diangkat oleh Tuhan itu untuk rakyat, supaya rakyat tidak macam-macam sama pemerintah. Hei rakyat, pemerintah itu diangkat oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tapi kalau saudara teliti perkataan Paulus di dalam Roma 13, Paulus tidak sedang mengatakan bahwa rakyat harus takut pada pemerintah. Bukan. Paulus mengatakan rakyat harus takut berbuat jahat. Kalau kamu berani berbuat jahat, pemerintah akan hukum kamu. Jadi Paulus tidak bilang takutlah pada pemerintah, tapi tidak ada syarat apapun yang lain. Ini tidak boleh jadi ayat yang dipakai untuk membungkam orang memberikan kritik pada pemerintahan. Bukan itu. Oh, kalau saudara mengatakannya orang Kristen jangan cerewet, pokoknya pemerintah itu diangkat Tuhan, pokoknya diam. Bukan itu. Tapi Paulus sedang mengatakan jangan jahat. Yang jadi rakyat jangan berani korupsi. Yang jadi rakyat jangan mencuri. Yang jadi rakyat jangan keras kepada orang lain. Yang jadi rakyat jangan tidak adil. Jangan membunuh. Jangan melakukan kekerasan kepada orang lain. Jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangan melakukan provokasi. Jangan mengambil harta orang. Jangan menyebabkan percideraan. Jangan menyebabkan pertikaian. Jika engkau masih berani, awas, pemerintah akan hukum kamu. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai pemerintah to cut you off dengan pedangnya. Jadi saudara, Paulus sedang mengatakan takutlah berbuat jahat, therefore takutlah kepada pemerintah. Nah, kalau pemerintah jahat bagaimana? Paulus enggak pernah bilang pokoknya tunduk-tunduk aja sama pemerintah. Tapi Paulus mengatakan pemerintah mau baik mau jahat, takutlah berbuat jahat. Bagaimana dengan pemerintahan yang bengis? Enggak peduli, kamu harus takut berbuat jahat. Nah, ini prinsip harus dipegang baik-baik. Maka Tuhan sebenarnya mengatakan pemerintah diangkat oleh Tuhan. Ini justru untuk pemerintah. Supaya mereka tahu mereka dapat pemerintahan itu dari Tuhan. Bukan karena mereka punya jaringan yang bagus. Bukan karena mereka didukung oleh negara yang kuat. Bukan karena mereka populer di mata rakyat. Tapi Tuhan yang kasih. Dan karena itu engkau harus tahu akan ada saatnya pemerintahanmu dialihkan ke raja yang sejati. Saudara, banyak yang mengerti hal ini dengan indah. Tapi mungkin tidak seindah seorang bernama Tolkien. Ketika Tolkien menulis Lord of the Rings. Dia menulis tentang satu kota manusia yang diukir di sebuah gunung batu. Ini kota digambarkan mirip dengan kota yang diucapkan oleh Mazmur yang ditulis oleh Daud. Tuhan, engkau adalah kota perlindunganku, engkaulah gunung batuku. Jadi kota rekaan dari Tolkien adalah gabungan kota perlindungan sekaligus gunung batu. Inilah kota benteng, inilah gunung batu. Maka dia tulis kota manusia bernama Gondor. Ini kota adalah kota yang diukir dari gunung batu. Lalu bertingkat-tingkat menjadi seperti gunung sekaligus kota sekaligus benteng. Dan bentengnya dibuat dengan begitu banyak layer yang sangat-sangat kokoh. Nah saudara, film dari Lord of the Rings menggambarkan apa yang Tolkien tulis dengan sangat baik. Karena kota yang digambarkan dalam film itu adalah kota yang sangat kokoh. Dengan benteng yang berlapis-lapis. Tapi juga mirip gunung dan juga mirip seperti kota perlindungan. Nah maka saudara, ketika Tolkien mengatakan di tempat inilah kota paling penting manusia. Di situ yang pimpin bukan raja yang asli. Yang pimpin adalah seorang yang sementara memerintah. Ini namanya PLT raja. Jadi sang pemimpin ini harus memimpin. Lalu di depan istananya diletakkan sebuah pohon yang sudah kering. Dan dikatakan engkau memerintah selama pohon ini masih kering. Tapi nanti akan muncul tunas. Dan begitu tunas itu muncul, engkau harus bersuka cita. Karena raja sejati sudah tiba. Harusnya ini yang
dilakukan oleh raja sementara itu. Tapi raja sementara itu dikisahkan terus lihat pohon yang kering, lalu sambil khawatir. Kapan tunasnya muncul? Kalau tunasnya muncul dia mulai merasa insecure. Dia mulai merasa, oh jabatanku akan diambil. Kedudukanku akan diambil alih. Dan dia nggak mau. Dia sudah menetapkan akan angkat anaknya menjadi penerus kerajaannya. Seolah-olah kerajaannya milik dia. Maka ketika akhirnya pohon itu bertunas, dia mengalami goncangan besar sekali. Dan ketika orang yang akhirnya menjadi penggantinya datang, dia marah. Akhirnya dia jadi gila. Dan kemudian mati bunuh diri. Nah saudara, jangan jadi raja kayak begini ya. Nanti mati bunuh diri loh. Nah maka saudara sekalian, raja-raja dunia seperti ini, kamu pegang tahta sementara. Tunggu sampai raja yang asli datang. Kapan dia akan datang? Daniel mendapatkan berita dari malaikat yang mendapatkan pesan dari Tuhan. Bahwa sebelum sang raja yang diurapi itu datang, harus ada kota Yerusalem dulu. Kenapa Yerusalem mesti dibangun dulu? Karena kota ini adalah kota yang dipilih Tuhan untuk meletakkan namanya di situ. Jadi Tuhan mau kota ini lebih dulu dari raja. Kota ini menyatakan Tuhan hadir dan raja menyatakan pemerintahan Tuhan mewakili Tuhan. Nah, maka Yerusalem harus dibangun. Setelah jadi dibangun, apa yang terjadi? Dikatakan akan ada kesulitan, kemudian setelah itu raja yang diurapi akan memerintah, tetapi tanpa salah dia disingkirkan. Nah, ini gambaran tentang salib. Kenapa raja itu disingkirkan? Daniel tidak beritahu kenapa. Saudara, Pak Stephen Tong dengan tepat mengatakan yang paling mengerti penebusan Kristus adalah seorang bernama Daud. Kenapa Daud ya? Mungkin saudara bisa berargumen kepada Pak Stephen Tong dengan mengatakan, bukankah Yesaya juga dengan sangat akurat menggambarkan penyaliban Kristus di dalam Yesaya 53? Tapi Pak Tong mengatakan Daud lebih tajam mengerti kristologi, penyaliban Kristus lebih daripada Yesaya. Kenapa? Karena Yesaya menulis dari sudut pandang orang yang melihat. Lihat hambaku itu seperti bukan manusia lagi. Lihat rupa tidak ada pada dia yang kita inginkan. Lihat dia begitu kesakitan. Tetapi sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia lihat dari jauh. Tapi Daud menyamakan pengalaman mesianik dengan dirinya. Tangan kakiku ditusuk, lidahku menempel pada langit-langit, dan musuhku membagi-bagikan pakaianku. Daud mengerti dengan detail dan dia mengambil pengalaman ini sebagai pengalaman personal. Dia bukan cuma melihat Sang Mesias, dia punya pengertian eksistensial dari perenungannya tentang Sang Mesias. Nah maka saudara sekalian, raja yang akan hadir ini adalah raja yang sangat-sangat penting. Namun dia disingkirkan bukan karena dia salah. Kenapa disingkirkan? Tidak diberitahu di sini. Tetapi dikatakan akan ada raja menghancurkan kota itu. Begitu raja yang baik disingkirkan, kota itu tidak signifikan lagi. Maka kalau begitu kota itu boleh ada oleh karena raja yang diurapi akan tinggal di situ. Begitu raja yang diurapi dimatikan, kota itu tidak penting lagi. Gambaran sangat penting untuk kebudayaan manusia. Mengapa kebudayaan manusia penting? Karena kita ingin memberikannya bagi dia yang sudah disalibkan. Bagi dia yang menjadi penebus kita lah seluruh kebudayaan. Saudara, di dalam tradisi reform seringkali dengan salah dibagi dua. Yaitu ada gambaran tentang wahyu umum. Ada gambaran tentang anugerah umum. Lalu ada lagi wahyu khusus dan anugerah keselamatan. Dua ini seolah-olah dipisah. Seorang pemikir reformational bernama Calvin Searfeldt mengatakan ini bukan teologi yang alkitabiah. Memisahkan keduanya membuat kita berpikir ada pengertian umum tentang budaya yang tidak harus ditafsirkan secara kristologis. Ini enggak benar. Maka di dalam perenungannya Searfeldt mengatakan harusnya kita melihat pentingnya menafsirkan kebudayaan di dalam sudut pandang kristologis. Apakah Kristus, yaitu dia yang tersalib, kita pakai untuk menilai kebudayaan atau tidak? Nah di dalam gambaran Daniel, kota penting bernama Yerusalem itu tidak penting jika tidak ada raja yang diurapi berdiam di dalamnya. Ini gambaran menegur Daniel. Karena Daniel terus menghabiskan 70 tahun meratap. Meratap apa ya? Minta supaya Tuhan pulihkan Yerusalem. Dikatakan 3 kali sehari
dia hadapkan jendela kamarnya ke situs tempat di mana Yerusalem tadinya berada. Lalu dia menghadap ke situ dan berdoa 3 kali sehari. Bayangkan ya, Daniel punya konsistensi liturgi 3 kali sehari untuk berdoa. Kalau kita kan konsistensinya makan ya. 3 kali sehari harus makan. Ada alarm khusus di dalam perut yang akan bunyi ter kalau waktu makan dilewati. Tiba-tiba sudah bunyi seperti ada ayam berkokok. Langsung ada alarm, mesti makan. Setelah itu kita peka terhadap waktu makan kita. Daniel tidak. Daniel peka terhadap waktu doanya. Waktu doanya menjadi seperti pilar yang menentukan waktu-waktu di dalam harinya. Nah, dia berdoa 3 kali 1 hari. Kemana dia berdoa? Ke Tuhan. Menghadap mana dia berdoa? Menghadap Yerusalem. Apa isi doanya? Intinya adalah Tuhan, pulihkanlah kota ini. Pulihkanlah Yerusalem. Tapi di dalam pandangan ini Tuhan mengatakan, apa gunanya aku pulihkan Yerusalem? Untuk apa? Supaya kamu bisa tinggal di situ? Tinggal aja di Babel, di istana, bagus kok. Kenapa mesti pulihkan Yerusalem? Supaya Israel bisa punya kota lagi? Supaya bisa punya negara lagi? Tuhan seolah mau mengatakan, kalau aku bangun kembali Yerusalem untuk Israel, maka tidak lama lagi Israel akan mengotori kota itu. Kalau aku membangunnya untuk bangsamu, maka bangsamu yang bebal akan memancing murkaku sehingga aku akan membinasakan kota itu lagi. Dan ini yang terjadi. Tuhan mengatakan kota itu untuk orang yang diurapi. Tapi begitu orang yang diurapi tiba, dia disingkirkan padahal dia tidak salah. Maka aku akan hancurkan lagi kota itu. Jadi saudara, apa yang kita doakan ya? Apakah yang kita doakan akhirnya ada tujuan kristologisnya atau tidak? Apakah yang kita minta pada akhirnya meninggikan Kristus atau tidak? Saudara, banyak hal kita doakan. Mungkin di sebagian dari kita yang masih muda doa untuk minta pasangan. Ini kayaknya doa wajib. Saudara mungkin rajin kayak Daniel, 3 kali sehari berdoa kalau urusan minta pasangan. Lalu jendela saudara dihadapkan ke rumah orang yang saudara taksir. Nah, ini namanya doa seperti Daniel. Hadapkan. Kenapa ke situ hadapnya? Oh, itu secara koordinat kalau di Google Maps itu tempat tinggalnya si ini loh. Dan ini orang yang sangat saya suka. Saya harap Tuhan kabulkan aku menikah dengan dia. Tapi saudara, kita kurang punya Christological view. Kita kurang punya Christological consideration. Dan kalau saudara bilang salah ya? Ya sebenarnya salah, tapi kita semua bersalah di situ. Daniel pun bersalah di situ. Tuhan pulihkan Yerusalem. What for? Ya karena kami mau tinggal di situ. Untuk apa? Kamu tinggal di tempat itu untuk mengotori. Tuhan singkirkan orang Kanaan karena mengotori tempat yang Tuhan anggap suci. Sekarang Tuhan taruh Israel di situ. Israel juga mengotori. Untuk apa? Saudara, saya pernah pelihara seekor burung nuri kepala hitam, nuri merah. Saya baru tahu itu langka dan dilindungi loh. Tapi papa saya dikasih. Lalu kami pelihara. Ini burung nuri galak bukan main. Selalu teriak, wak, wak kalau didekati. Langsung merasa terancam mau gigit jari saya. Saya bingung, kenapa lu galak banget sih? Lalu saya coba berbuat baik, kasih jagung. Dia suka sekali jagung. Saya kasih jagung, dia menjauh. Lalu saya tinggalkan jagungnya di dalam kandangnya, baru dia makan. Setelah itu saya balik, marah-marah lagi ke saya. Lalu kalau saya kasih minum, dia lari ke ujung, marah-marah, ketakutan sama saya. Lama-lama dia udah gak takut lagi, tapi tetap marah. Kalau dulu marahnya menjauh, sekarang marahnya mendekat. Malah mau menyerang saya loh. Jadi kalau saya membuka sangkarnya itu, dia mendekat dan siap-siap cabik tangan saya. Dan nuri ini punya rahang yang cukup kuat loh. Dia bisa memecahkan biji yang besar, apalagi cuma kuku jempol saya. Jadi begitu saya buka, tiba-tiba dia datang mau hancurkan tangan saya, dia mau gigit. Saya bingung, saya mau bahasa nuri saya nggak bisa. Katanya nuri ini bisa tiru-tiru kata-kata manusia karena nuri kepala hitam. Ini bukan kakatua ya, kalau kakatua lebih mungkin meniru manusia. Kakatua bisa, beo juga bisa. Tapi saudara jangan kacaukan ya, beo bukan kakatua. Beo itu paruhnya kuning dan tajam ke depan, nggak bengkok. Yang bengkok jangan disebut beo. Saya punya teman punya kakatua dan bisa tiru manusia. Dinamai Yakub. Maaf ya kalau ada yang namanya Yakub ya, bukan aku yang kasih nama. Tiap kali datang ke situ dia akan bilang, Yakub makan, Yakub makan. Karena dia sering dengar orang bilang Yakub makan. Lama-lama dia kenal saya. Begitu datang langsung bilang, Agung, Agung. Padahal nama saya bukan Agung. Kenapa dia panggil saya Agung? Karena kalau saya datang ke rumah teman saya panggil Agung, Agung. Jadi dia lihat saya, Agung, Agung. Pinter loh bisa tiru-tiru. Nah ini kakatua, bukan beo. Beo juga bisa. Beo bahkan bisa tiru siul, bisa tiru nada kita dan lain-lain. Tapi beda, jangan samakan kakatua dengan beo. Nanti kakatua marah, beo marah. Nah saudara, nuri juga agak-agak bisa. Tapi yang satu ini gak bisa, dia cuma teriak-teriak marah-marah. Nah tetangga saya juga diberi burung seperti ini. Tapi heran,
yang dia punya itu nurinya bagus sekali. Ditaruh di kandang, kadang-kadang dikeluarkan dibelai-belai. Saya kaget. Kok dia bisa dibelai-belai? Gak tahu. Memang nurimu gak bisa? Enggak, nuri saya gila, saya bilang. Ini nuri psikopat. Saya begitu dekat mau dicabik, padahal saya yang kasih makan. Lama-lama saya udah gak sabar, saya akhirnya coba bersihkan kandang, digigit. Berkali-kali kena capit. Dan dia bukan cuma menjauh, sekarang dikejar. Saya mau bicara bahasa dia. What did I do wrong? Kalau ada salah, kasih tahu lah salahnya apa. Lalu mama saya mengatakan, salahnya tahu nggak? Dia dikurung, dia mau bebas. Waduh, ini jadi bikin moral saya rasa bersalah. Apakah burung seperti ini memang dimaksudkan dalam sangkar? Tidak, dia harusnya free gitu kan. Tapi mau dilepas kok sayang, apalagi ini dikasih untuk papa saya. Papa saya mengatakan, pelihara baik-baik ya. Saya bilang, mama bilang harus dilepas. Rugi. Oh ya, oke. Jadi saya harus pelihara dia. Nah saudara, lama-lama saya coba berusaha bikin dia baik, gak bisa-bisa. Akhirnya saya bilang, saya menyerahlah. Tiap kali mau kasih makan dihantam, dihajar. Berapa kali udah dicapit-capit begitu. Saya gak mau lagi pelihara, biar orang lain yang pelihara. Saya sudah rasa muak karena ini Nuri gak ngerti. Aku memberi dia makan, dia capit saya terus. Saudara bayangkan betapa sakit hatinya Tuhan ya. Tuhan memberikan Israel makan dan Tuhan dihajar terus sama Israel. Kalau saudara bilang, kapan Tuhan menghajar Israel? Waktu orang Israel menindas orang miskin, mereka sedang menghajar Tuhan. Waktu pemerintah Israel menghancurkan orang yang tidak punya daya, mereka sedang menghancurkan Tuhan. Waktu seorang kuat, pukul yang lemah. Waktu orang yang punya kekuatan, menindas yang lemah. Waktu itu mereka sedang hancurkan mukanya Tuhan. Jadi Tuhan terus disakiti oleh ketidakadilan Israel. Lalu Israel menambah sakit hati Tuhan dengan menjalankan penyembahan berhala. Tuhan terus disakiti. Maka Tuhan mengatakan, kenapa aku harus sabar sama umat kayak begini? Aku berikan mereka tempat yang bagus. Aku berikan mereka keamanan dari segala penjuru. Tapi mereka terus menyakiti aku. Maka aku akan ambil kenyamanan ini. Aku akan hancurkan kota mereka. Jadi Tuhan bilang, untuk apa aku bangun Yerusalem? Untuk kamu. Kalau engkau tidak punya Christological consideration, doamu perlu dikoreksi. Maka kalau saudara mengatakan, Tuhan berikan aku pacar. Kenapa perlu pacar ya? Ya karena semua orang punya pacar, masa saya enggak? Nanti enggak ada yang temenin kalau mau makan bakmi. Saudara kalau cuma perlu teman untuk makan bakmi, asal lu mau traktir, ada banyak kok yang mau ditemenin. Kalau saudara bilang, aku nanti kesepian, enggak ada yang bisa diajak ngomong. Aduh, manusia hidupnya limpah. Kalau kita terus menghindar dari tanggung jawab, menghindar dari kewajiban sosial kita, pasti kita akan rasa kesepian. Kita terus mau menghindar dari orang dan terus tidak peduli lingkungannya, pasti kesepian. Tapi kalau engkau berkontribusi, engkau mau menjadi bagian dari komunitas yang membangun satu sama lain, nggak mungkin kau kesepian. Jadi apa gunanya pacar? Kalau tidak ada Christological consideration, kenapa minta? Lalu saudara tanya, Pak gimana caranya minta pacar yang ada Christological consideration-nya? Ya minta dong, Tuhan, aku ingin melayani engkau tapi aku lemah. Bagaimana aku bisa menjadi seperti Kristus jika aku tidak ditopang oleh penolong yang baik? Ini permintaan boleh loh. Saya waktu minta pacar juga begitu. Saya doa bilang, Tuhan aku mau jadi hamba Tuhan. Aku perlu penolong yang bisa menolong saya jadi hamba Tuhan yang baik. Kalau dia nggak bisa tolong saya jangan, tapi kayaknya saya perlu loh. Saya terus doa, nggak dikasih-kasih. Akhirnya saya masuk sekolah teologi juga nggak dikasih. Tahun pertama, sebelum tahun pertama berakhir, Tuhan kasih seorang yang waktu saya lihat, saya kok rasa suka ya. Waktu itu di pelatihan penginjilan di Tanah Abang. Nah saya mahasiswa STT, lalu ada beberapa orang awam yang mau belajar penginjilan, dimasukkan dalam kelompok-kelompok, lalu kami mahasiswa STT jadi pemimpin kelompok. Lalu saya perhatikan perempuan ini, kok cantik ya. Lalu kemudian dia dibagikan di dalam kelompok-kelompok, saya langsung berdoa dalam hati, Tuhan saya jadi kelompok yang situ dong, please yang itu, please yang itu. Lalu dibacakan, saudara ini pimpin kelompok ini, puji Tuhan, bukan saya dan kelompoknya lain. Saudara ini pimpin kelompok ini. Lalu saya doa, Tuhan tolong saya yang di kelompok ini. Tuhan kabulkan loh. Kelompok ini yang terakhir dipilih pemimpin dan saya tinggal yang tersisa. Lalu waktu itu Pak Kokan yang pimpin. Saudara Jimmy pimpin kelompok ini. Wah saya mau berjalan ke kelompok itu sambil nyanyi haleluya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Akhirnya saya duduk, saya dengan wibawa memimpin kelompok ini. Saudara sudah berlatih, wibawa sambil lirik-lirik. Akhirnya mulai dekat. Lalu kemudian kenalan, akhirnya pacaran, akhirnya menikah. Akhirnya saya bawa ke Karawaci. Nah itu ya. Nah waktu doa mintanya bagaimana? Tuhan aku perlu pacar. Waduh gak ada Christological consideration. Tuhan aku ingin melayani Kristus. Berikan dia yang bisa tolong saya melayani Kristus. Dan Tuhan menjawab doa saya. Sampai sekarang saya sangat merasa ditolong oleh istri saya. Tuhan jawab doa saya. Nah maka saudara kalau doa untuk apa ya?
Tuhan minta rumah, Tuhan tanya what for? Ya kalau enggak kehujanan. Kenapa enggak boleh kehujanan? Nanti sakit. Kenapa enggak boleh sakit? Nanti mati. Kenapa enggak boleh mati? Oh iya kan nanti juga mati ya. Bingung ya. Nah maka saudara mulai pikirkan hal ini. Daniel berdoa untuk pemulihan Yerusalem. Tapi Tuhan tanya untuk apa ya? Aku bangun lagi kota itu, nanti juga aku hancurkan lagi. Karena rakyatmu terlalu jahat. Umatmu terlalu rusak. Bangsamu terlalu kotor. Aku tidak bisa tahan dengan mereka. Banyak orang mengatakan Tuhannya Alkitab begitu mengerikan. Aku tidak bisa tahan. Tapi saudara coba lihat dari sudut pandang sebaliknya. Tuhan yang gak bisa tahan dengan kita lagi. Kalau saudara bilang kan Tuhan yang ciptakan. Loh justru karena dia yang ciptakan. Kita harus ikut standar dia dong. Jangan dibalik-balik ya. Banyak logika kita terbalik-balik dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Saya pernah diskusi dengan seorang teman yang kecewa sama Tuhan. Dia mengatakan saya kecewa sama Tuhan. Kenapa kecewa? Karena Tuhan itu orangnya gak sabaran. Dia pakai kata orangnya. Memangnya Tuhan orang. Tuhan tuh orangnya gak sabaran. Salah dikit langsung dihukum. Lalu saya mengatakan kenapa kamu anggap begitu? Ya karena saya gak lulus kuliah. Saya gagal karena saya tahu saya berdosa. Tapi kan meskipun berdosa gak usah dihukum kayak begini. Saya bilang lu gagal kuliah karena malas belajar. Kok langsung salahin Tuhan? Tapi saya bilang dalam hati ini kan orang perlu penghiburan. Saya ngomong gitu nanti dia loncat lagi. Ya udah saya dengerin dulu, dia mengatakan saya rasa Tuhan itu jahat banget, Tuhan itu kasar, Tuhan itu gak sabaran. Lalu saya mengatakan terus terang ya, kalau Tuhan benar gak sabaran, lu gak mungkin ngomong begini. Dulu di zaman waktu saya masih SMA, SMP, SD, pemerintahan kita pemerintahan yang sangat penuh senyum. Presidennya senyum terus, tapi gak ada yang berani komplain. Mungkin karena dia sering senyum. Gak ada yang berani komplain loh, sama sekali gak. Semua orang santun, gak pernah mengkritik. Waktu ditanya kinerja pemerintah, semua baik. Bagaimana programnya, semua baik. Apapun baik. Sudah papa saya kan cukup tahu apa yang terjadi ya. Dia mengatakan, pokoknya kalau bapak yang suka senyum ini, pergi kemana-mana, dia harus disenengin. Karena kalau dia gak seneng, semua kesulitan. Nah kalau dia pergi kunjungi, misalnya satu kolam baru atau danau besar, danau buatan untuk menjadi penampung air. Di dalamnya ada ikan, bibit-bibit ikan. Lalu dia ingin coba mancing. Itu akan ada penyelam masuk ke bawah, memastikan ikan yang besar itu kena kepancingannya dia. Jadi begitu dia mancing dapat ikan besar. Kalau saudara pernah nonton TVRI, saudara ngerti maksud saya. Karena ada cuplikan di mana dia angkat pancing dan ikan besar yang dia peroleh. Papa saya mengatakan ada penyelam yang sudah taruh. Aduh sampai segitunya. Iya karena kalau dia susah hati, kita semua susah. Lain dengan GRI ya. Kalau Pak Tong gak bisa tidur, kita semua susah. Karena begitu Pak Tong gak bisa tidur, tiba-tiba ada acara besar mendadak. Saya tadi malam tidak bisa tidur. Saya pikir kita harus bikin skala nasional. Aduh matilah skala nasional. Nah ini kalau Pak Tong, tapi ini kan bukan Pak Tong ya. Nah saudara sekalian, ketika saudara menjalani kehidupan lalu menyadari di dalam hidup ada begitu banyak hal yang membuat saya menjadi sadar. Saya ada di dalam kondisi harus tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Tuhan. Apakah Tuhan jahat? Tidak. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Apa buktinya? Saudara dan saya bisa mengeluh dan Tuhan sabar menerima keluhan kita. Saudara dan saya bisa menyimpang dan Tuhan sabar menerima fakta kita menyimpang. Saudara dan saya bisa mengkhianati dia dan Tuhan sabar menanti kembalinya kita kepada dia. Kalau dia sudah tidak sabar, tidak satu pun dari kita masih hidup. Maka kesabaran Tuhan begitu teruji dan Tuhan mengatakan aku sabar, maka aku dikenal sebagai Allah yang penyabar. Kadang kita tidak bandingkan dengan cerita mitos dari manapun. Di dalam mitologi kuno, dewa-dewa itu sangat gak sabaran. Saudara perang bikin ribut, dewa-dewa langsung tenggelamkan saudara. Alasannya apa? Karena mereka gak bisa tidur, sebab lu terlalu ribut. Nah saudara ini mengerikan sekali, Tuhan lain. Tuhan gak seperti itu. Allah di dalam Alkitab menyatakan diri sebagai Allah yang baik. Allah yang adalah kasih adanya. Dan semua pembaca kitab suci langsung tahu. Karena begitu dibandingkan dengan berhala, Tuhan jauh lebih penuh kasih. Jauh lebih penuh kesabaran. Jadi Tuhan itu sabar. Nah maka waktu orang yang saya kunjungi mengatakan Tuhan itu jahat banget. Saya bilang benar ya kalau Tuhan jahat lu udah hilang. Gak mungkin Tuhan jahat. Kamu masih boleh ngomong gini kok. Dia pikir-pikir iya juga ya. Kalau Tuhan jahat kok saya boleh ngomong gini. Lalu dia mulai ketakutan jangan-jangan gak boleh nanti malam dimatikan gua. Ya mungkin juga saya bilang. Tapi enggak lah dia sabar kok. Akhirnya teman saya masih hidup sampai sekarang puji Tuhan. Nah saudara Tuhan sabar. Tapi sabar selalu akan ada batas. Ketika orang Israel mengkhianati dia dengan menindas orang. Mengkhianati dia dengan menyembah berhala. Dia akan mengatakan engkau tidak berhak dapat tanah ini. Dan Tuhan buang. Maka kenapa bangun Yerusalem? Jawabannya adalah untuk tempatnya raja yang diurapi. Daniel berdoalah.
Doa apa? Pulihkan Yerusalem. Tapi engkau harus berdoa supaya raja yang diurapi ada tempat memerintah. Kalau raja yang diurapi dimatikan bagaimana? Aku akan hancurkan kota yang harusnya jadi tempat raja yang diurapi itu. Maka dikatakan raja yang diurapi itu dihilangkan, disingkirkan. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Ini digenapi oleh Jenderal Titus. Tapi yang bukan Ndun ya. Ini yang Ndun itu bagus. Pendeta GRI BSD. Nah ini adalah raja, calon raja. Dia belum jadi raja waktu itu. Dia jenderal. Dia pimpin pasukannya menghancurkan Yerusalem. Nah saudara, waktu itu Titus datang dengan amarah besar. Kenapa besar? Karena berkali-kali terjadi pemberontakan. Dan satu kali orang petinggi militer Romawi dimatikan di Yerusalem. Nah mereka itu pakai cara yang sangat-sangat jeli ya, sangat-sangat lincah. Mereka sembunyikan semacam pisau yang seperti ada miring, seperti celurit tapi bukan celurit ya. Lalu dimasukkan ke dalam jubah mereka. Begitu mereka lihat orang Romawi, mereka akan keluarkan lalu tikam berkali-kali kemudian segera lari. Kenapa pisaunya mesti miring seperti ini? Supaya waktu tikam sekaligus merobek perut. Ini jahat bukan main. Mereka lakukan itu lalu mereka lari. Maka ketika ada pemimpin militer mati, orang Romawi mengatakan sudah terlalu banyak orang militer kita jadi korban. Yerusalem mesti dihancurkan. Maka mereka datang dengan amarah besar sekali. Pembantaian terjadi besar-besaran. Orang Roma seperti mau balas dendam dan akhirnya seluruh Yerusalem diratakan. Dan bait suci dibakar oleh mereka. Kenapa dibakar? Ada yang mengatakan karena mereka ingin lelehkan emas yang ada, kemudian mengambil emas dari bait suci. Nah maka Israel kehilangan Yerusalem lagi. Kenapa? Karena raja yang diurapi disingkirkan dari situ. Lalu orang yang menghancurkan Yerusalem akhirnya dihukum Tuhan dan siapapun yang jadi raja. Cuma bikin perjanjian palsu, perjanjian yang dia langgar sendiri. Maka Israel sudah dapat raja, mereka singkirkan. Sekarang Israel hancur dan bangsa-bangsa kehilangan raja yang akan memerintah. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Kitab ini mau mengatakan doalah seperti Daniel. Doa apa? Minta pemulihan. Untuk apa? Untuk orang yang diurapi itu memerintah. Mari saudara minta ini ya. Tuhan pulihkanlah Indonesia. Kenapa minta Indonesia dipulihkan? Karena ini bangsaku, aku tinggal di sini. Wrong answer. Tuhan pulihkanlah Indonesia. Kenapa pulihkan? Supaya Injil Kristus dinyatakan di sini. Supaya prinsip hidup Kristen menjadi bagian utama bagi bangsa ini. Ini yang kita harap. Nah kiranya Tuhan memimpin kita melanjutkan doa Daniel. Tapi dengan pengertian, pulihkanlah bangsa kami. Supaya Kristus bertakhta di sini. Kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami untuk memohon dan berdoa demi Sang Kristus. Daniel memohon Yerusalem dipulihkan. Tapi Tuhan berkata, aku hancurkan kembali Yerusalem. Sebab Yerusalem menolak raja yang diurapi. Maka tolonglah kami supaya kami mendoakan. Supaya apa yang Tuhan berhak kerjakan, Tuhan rela kerjakan. Dan apa yang Tuhan berhak dapatkan, Tuhan akhirnya dapatkan. Biarlah kemuliaan bagi Kristus diperoleh. Dan apa yang kami minta kiranya meninggikan nama Kristus. Tuhan tolonglah bangsa kami. Biarlah bangsa kami menyatakan Kristus. Biarlah bangsa kami menghidupi kehidupannya di dalam cara yang Kristen. Kiranya Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.